Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang terdiri dari Falah, Farhana Dimiatika, Hairudin, dan saya sendiri Novitasari akan mempresentasikan tentang peradaban Islam di Indonesia. Yang pertama itu rumusan masalahnya bagaimana peradaban Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan. Yang kedua, bagaimana peradaban Islam di Indonesia sesudah kemerdekaan. Peradaban Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan. Islam tersebar di Indonesia melalui pedagang yang berdagang ke Indonesia, di mana masyarakat Indonesia sebelum Islam mayoritas memeluk agama Hindu. Islam tersebar di Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Daerah yang pertama dikunjungi oleh penyebar Islam yaitu pesisir utara Pulau Sumatera, Perelak Aceh Timur, pesisir utara Pulau Jawa, dan Maluku. Pada masa Kesultanan, daerah yang sedikit sekali disentuh oleh kebudayaan Hindu-Buddha adalah di daerah Aceh, Minangkabau di Sumatera Barat, dan Banten di Jawa. Agama Islam secara mendalam mempengaruhi kehidupan agama, sosial, dan politik penganut-penganutnya, sehingga di daerah tersebut agama Islam telah menunjukkan dalam bentuk yang lebih murni. Di kerajaan tersebut agama Islam tertanam kuat sampai Indonesia merdeka. Salah satu buktinya yaitu banyaknya nama-nama Islam dan peninggalan-peninggalan yang bernilai keislaman. Pada masa penjajahan, dengan datangi pedagang-pedagang barat ke Indonesia yang berbeda watak dengan pedagang-pedagang Arab, Persia, dan India yang beragama Islam. Kaum pedagang barat yang beragama Kristen melakukan misinya dengan kekerasan, terutama dagang teknologi. Persenjataan mereka yang lebih unggul daripada persenjataan Indonesia. Tujuan mereka adalah untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan Islam di sepanjang pesisir Kepulauan Nusantara. Masalah Islam dibagi dalam 3 kategori. Yang pertama, bidang agama murni atau ibadah. Yang kedua, bidang sosial kemasyarakatan. Yang ketiga, bidang politik. Dan peradaban Islam di Indonesia setelah kemerdekaan. Pendidikan setelah Indonesia merdeka, terutama setelah berdirinya Departemen Agama, persoalan pendidikan agama Islam mulai mendapat perhatian lebih serius. Badan Pekerja Komite Nasional Pusat dalam bulan Desember 1945 menganjurkan agar pendidikan madrasah diteruskan. Majelis Ulama Indonesia atau yang disebut dengan MUI, setelah Indonesia merdeka, pertama kali Majelis Ulama Indonesia didirikan pada masa Soekarno. Majelis ini pertama-tama berdiri di daerah-daerah karena diperlukan untuk menjamin keamanan. Hukum Islam. Kemudian setelah kemerdekaan, di dalam hukum Islam diadakan usaha untuk mengundangkan peraturan perkawinan secara nasional yang sudah dimulai sejak tahun 1950. Dengan terbentuknya suatu panitia khusus yang diketuai oleh bekas Gubernur Sumatera, Teguh Muhammad Hasan. Barulah pada tahun 1958 hasil kerja panitia ini dibicarakan dalam Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, bersama-sama dengan suatu usul rancangan undang-undang yang dimajukan oleh kalangan nasionalis. Kesimpulannya ada 2. Yang pertama, yakni sebelum kemerdekaan Islam tersebar di Indonesia melalui para pedagang yang berdagang ke Indonesia, di mana masyarakat Indonesia sebelum Islam mayoritas memeluk agama Hindu. Islam tersebar di Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 sampai ke-8 Masehi dan melewati 2 tahapan, yaitu masa kesultanan dan masa penjajahan. Kesimpulan yang kedua, yakni peradaban Islam setelah kemerdekaan, persoalan pendidikan agama Islam mulai mendapat perhatian lebih serius. Departemen Agama dengan segera membentuk seksi khusus yang bertugas menyusun pelajaran dan pendidikan agama Islam, mengawasi pengangkatan guru-guru agama, dan mengawasi pendidikan agama. Juga didirikannya Majelis Ulama Indonesia serta peraturan dengan hukum Islam. Mungkin sekian dari kami kelompok 10. Kurang lebihnya mohon dimaafkan apabila ada kekurangan atau kelebihan. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.